Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cheng Jinwoo merasa tidak perlu menjelaskan secara detail, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke portal di belakang staf wanita. Mengikuti ujung jarinya, staf wanita melihat ke belakang, dan dia mengambil keputusan setelah hening sejenak. Ada banyak pemburu yang membabi buta percaya pada kekuatan mereka sendiri, dan mereka kehilangan nyawa akibat tidak mengikuti prosedur dan aturan. 039, pemburu kelas S juga sama, 039. Asosiasi Hunter ada untuk mencegah tragedi ini terjadi. Prioritas utama asosiasi adalah keselamatan para pemburu. Belum lagi lawannya adalah pemburu peringkat S yang sangat kuat. Bahkan jika kamu adalah pemburu peringkat S, kamu tidak bisa melanggar peraturan. Dia sangat percaya pada pikirannya sendiri dan berbicara sebagai hal yang biasa. Kuat? Kuat. Cheng Jinwoo menatap staf wanita di depannya tanpa berkata-kata. Tidak mengharapkan ini terjadi. Petugas wanita mengira dia telah berhasil membujuk pemburu peringkat S, dan dia terus bertanya. Apakah Anda memiliki izin untuk menyerang? Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika kamu telah memperoleh izin untuk menyerang dan menjarah, kamu harus mencapai jumlah orang yang diperlukan sebelum kamu dapat masuk. Staf wanita sangat tangguh. Cara dia memandangnya tidak ditujukan pada dirinya sendiri, jadi dia harus memiliki kepribadian yang tegas. Cheng Jinwoo menggaruk bagian belakang kepalanya. Tidak ada jalan. Ah iya. 039. Tunggu sebentar. Cheng Jinwoo segera menelepon. Ketika panggilan tersambung, dia menyerahkan ponsel ke staf wanita. Memberi. Staf wanita sedikit terkejut, kata Cheng Jinwoo dengan jelas. Silakan, ini panggilanmu. Ya, siapa itu? Staf wanita itu bertanya dengan curiga. Seharusnya seseorang yang tidak bisa kamu tanggung. Setelah staf wanita menerima panggilan, dia tanpa sadar melihat ID penelepon. Nama di atasnya membuat matanya membelalak. 039. Gao Jianli, 039. Apakah orang yang menjawab telepon? Kamu halo. Suara anggota staf wanita sangat tegang, dan suara tenang Gao Jianli datang dari ujung penerima. Saya Gao Jianli. Mendengar ini, murid dari staf wanita yang panik bergetar seperti gempa bumi. Oke. Tidak. Oke. Kalau begitu ikuti instruksimu. Dia mengangguk berulang kali ke orang di ujung telepon. Klik. Setelah panggilan berakhir, staf wanita mengembalikan telepon ke Cheng Jinwoo dengan bingung. Saat berjalan melewatinya, Cheng Jinwoo membuka mulutnya dengan suara rendah. Terima kasih. Apa? Terima kasih atas perhatian Anda. Kamu tahu semua tentang itu. Cheng Jinwoo dengan cepat berjalan menuju portal. 039. 039. Staf wanita yang agak marah memandang punggung Cheng Jinwoo dan mengutuk. Tidak, dia mengatakan hal-hal buruk. 039, astaga. Biarkan saja orang itu jatuh dan bersembunyi di ruang bawah tanah. 039. Namun, Hunter Seong Jinwoo adalah orang yang bisa keluar dari penjara bawah tanah yang penuh dengan monster peringkat S secara utuh. 039. Apa yang akan terjadi padanya di ruang bawah tanah tingkat B? Tetapi pada saat ini, tiba-tiba seseorang di kerumunan berteriak ngeri. Hah? Apa itu? Mengapa warnanya menjadi merah? Tepat setelah Cheng Jinwoo memasuki portal yang semula gelap gulita itu langsung berlumuran darah. Itu portal merah. Kuat? Melihat portal yang secara bertahap memerah, staf wanita mulai bergumam tak terkendali. 039. Apakah karena saya baru saja mengutuknya karena terluka? 039. Tentu saja tidak. Tapi pikiran itu tetap ada di benaknya. Melalui pelatihan asosiasi, dia tahu betapa berbahayanya portal merah yang bisa terhubung ke dimensi lain. Bahkan ada desas-desus bahwa pemburu tingkat tinggi pun tidak dapat bertahan. 039. Mungkinkah 039? Seolah tiba-tiba memikirkan skenario terburuk, wajahnya langsung berubah pucat. 039. Bagaimana jika dia benar-benar terluka?
Saya tidak tahu berapa menit telah berlalu. Staf wanita, yang tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri, mengangkat matanya saat dia merasakan gerakan di sekelilingnya. Di beberapa titik, Cheng Jinwoo berdiri di depan matanya. Ya Tuhan! Dia terkejut seperti melihat hantu, dan Seong Jinwoo hanya tersenyum padanya dan berjalan melewatinya. 039, 039. Dalam sekejap, wajah staf wanita menjadi lebih merah daripada saat dia menjawab panggilan dari Presiden Asosiasi barusan. Seong Jinwoo melihat sekeliling dan mendekati seorang pengemudi yang mobilnya penuh dengan kentang. Paman, bisakah aku minta karung? Apa? Kentang? Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Bukan, ini sekarung kacang. Yu Chen-ho, yang merupakan wakil presiden, manajer, pengacara, dan akuntan Guild of Singles 039, menunjukkan ekspresi bahagia saat melihat Cheng Jinwoo yang telah kembali ke kantor. Saudaraku, kamu kembali. Tidak ada yang terjadi, kan? Ya, Kak. Tapi ada satu orang yang ingin melamar menjadi pendiri. Kuot, oke, berikan saya daftarnya, biar saya lihat juga. Dia telah mendesaknya sejak pagi hingga sekarang, dan sepertinya Liu Chen-hao juga sangat ingin membuat guild. Seong Jinwoo berpikir dengan cara yang sama. Pendirinya juga menikam seorang pria. Karena harus ada setidaknya 3 pendiri untuk memenuhi syarat pendirian guild. Meskipun kita di sini hanya untuk mengumpulkan orang, kita harus menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Lagi pula, kita perlu bekerja sama untuk waktu yang lama. Untuk kata-kata transparan Liu Chen-hao, Cheng Xiaoyu sedikit mengangguk. Tetapi untuk beberapa alasan, ekspresi Liu Chen-hao tidak terlalu bagus. Apakah ada masalah? Itu kakak laki-laki. Oke. Kamu juga tahu bahwa butuh banyak uang untuk mendirikan guild. Harga portal lanjutan berbeda dari harga unit biasa, dan merekrut pemburu baru juga membutuhkan uang. Dan kali ini aku ingin menjadi salah satu pendiri. Cheng Jinwoo memotongnya. Apakah uang ini cukup? Ledakan. Cheng Jinwoo meletakkan karung kacang taksi yang dia bawa kembali ke tanah, dan karung yang berat itu bahkan mengeluarkan suara, dong. Itu penuh dengan spar sihir bermutu tinggi. Kuot, kakak, kakak. Apa ini? Aku melewati portal dalam perjalanan ke sini, jawab Cheng Jinwoo dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu kapan saya keluar, dan selama periode ini, saya melihat port teleportasi lain setelah menyerang port teleportasi ini, saya mendapatkan kembali begitu banyak kristal ajaib. Kuot, kakak, kamu pantas mendapatkannya. Liu Chen-hao tidak berpikir terlalu banyak lagi. Tidak ada artinya menggunakan akal sehat untuk mengukur kakak. Melihat Liu Chen-hao yang sangat senang karena mendapatkan dana yang cukup, Cheng Xiaoyu juga sangat puas. Kemudian, dia mendekati arah ruang pertemuan. Lalu dia membeku sesaat. Dia berbalik dan bertanya pada Liu Chen-hao. Bagaimana orang itu datang ke sini? Hah? Ah, itu yang tadi ku bilang itu orangnya yang mau ngelamar jadi founder, Kak. Mata Cheng Jinwoo membelalak. Pemohon? Iya kakak. Siapa? Itu yang ada di ruang konferensi, saudara. Apakah aku sendiri yang mengatakannya? Iya kakak. Ini mengatakan sesuatu. Tanpa menunggu Liu Chen-hao selesai berbicara, Cheng Xiaoyu berjalan menuju ruang konferensi dan membuka pintu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.